Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah air dan juga pembagiannya dan sifat-sifat dan serta hukumnya. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tata cara berwudu seorang wanita sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta rukun-rukunnya dan adab-adabnya insya Allah. Maka langsung saja kita mulai dengan tata cara berwudu. Yang pertama adalah hendaknya seorang wanita sebelum dia memulai wudunya harusnya meyakini bahwasanya di dalam anggota tubuhnya tidak ada najis sekalipun. Baik jika setelah buang air besar atau buang air kecil, hendaknya sebelum wudu istinja dulu. Adapun yang ada di tangan dan wajah hendaknya dihilangkan dulu najis-najis tersebut, baru mulai dengan berwudu. Kemudian jika berwudu melalui keran, hendaknya membuka keran tersebut pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau kita lihat sering banyak yang membuka keran langsung keras sehingga membuang-buang air, itu bisa dikatakan israf, makruh hukumnya. Bahkan jika air tersebut air masjid atau air wakaf, maka hukumnya haram membuang-buang air seperti itu. Maka hendaknya pelan, dengan pelan secukupnya, baru kita mulai dengan wudu kita. Kita mulai dengan membasuh, sunnah membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Dalam lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tapi jika di kamar mandi, jangan dilafadzkan, cukup dalam hati. Kemudian ketika mengusap tangan kita 3 kali, dalam hati kita niat nawaitu sunnatul wudu. Saya niat untuk mengerjakan sunnah-sunnah wudu agar mendapatkan pahala sunnah wudu 3 kali. Kemudian setelah itu sunnah bersiwak. Sunnah bersiwak menggunakan kayu siwak lebih afdal. Cara bersiwak bagaimana? Cara memegang siwak, yang pertama meletakkan ibu jari dan jari kelingking di bawah siwak, kemudian 3 jari, yaitu adalah telunjuk, jari tengah dan jari manis di atas. Memulainya dengan dari arah kanan ke bawah, kemudian ke arah kiri ke atas, 3 begini seperti angka 8. Kemudian lidahnya juga disiwaki seperti ini 3 kali. Ini jika yang memiliki siwak. Kan tapi jika kita seorang yang tidak memiliki siwak, bagaimana? Apakah bisa bersiwak tanpa selain dengan kayu arak? Maka bisa seperti dengan kain atau dengan tisu, dan tetap mendapatkan pahala bersiwak 3 kali. Kemudian setelah bersiwak, sunahkan madmadah dan istinsyak, yaitu berkumur dan memasukkan air dalam hidung. Ini ada banyak cara, akan tapi cara yang paling afdal mengambil air, kemudian memakai untuk berkumur setengah, membuangnya ke arah kiri, kemudian memasukkan sebagian daripada air tersebut ke hidung. Sunnah membersihkan dengan benar dan juga membersihkan air yang ada di hidung dengan satu. Untuk berkumur dan untuk membersihkan hidung 3 kali. Dan membersihkan sunnah juga dengan tangan kiri. Bersihkan dengan tangan kiri. Begitu 3 kali, dan meninggalkan berkumur ketika wudu hukumnya makruh. Setelah itu kita masuk ke dalam rukunnya, yaitu adalah niat wudu. Diwajibkan niat wudu bersamaan dengan membasuh wajah. Ketika kita mengambil air untuk membasuh wajah, di dalam hati kita niat nawaitul wudu. Dan niat wudu boleh pakai bahasa apapun. Kenapa? Karena inti daripada tempat daripada niat tersebut adalah dalam hati kita. Maka dengan bahasa apapun diperbolehkan. Kita ambil air, kemudian kita membasuh wajah kita bersamaan hati kita dengan niat nawaitul wudu'a li rafil hadatil asghari lillahi ta'ala. Kemudian membasuh wajah. Ingat, membasuh artinya mengalirkan air, bukan mengusap. Kalau hanya mengusap tidak sah. Membasuhnya dari mana? Sunnah dari atas. Kemudian diusapkan ke seluruh anggota wajah dengan jelas, dengan yakin, dan juga meyakinkan pojok-pojokan mata dan juga lipatan-lipatan kerutan-kerutan yang ada di wajah, hendaknya yakin bahwasanya semuanya telah mengalir air tersebut. Dan juga khususnya seorang wanita yang mana memakai make up atau yang lainnya harus berhati-hati. Kenapa? Karena jika membasuh wajah kemudian melihat air yang turun tersebut berubah, maka dikatakan belum dianggap sah membasuh wajahnya, harus mengulangi. Kenapa? Karena jika ada sesuatu yang bisa merubah air, ataupun sesuatu tersebut tidak bisa mencegah air untuk masuk ke dalam kulit, maka tidak sah wudunya.
maka jika ada make upnya tebal ataupun lipstiknya yang tebal ataupun celak di alis atau celak di mata yang sekiranya jika terkena air merubah hukum air, maka hendaknya dihilangkan dulu baru mulai berwudunya. Kemudian setelah membasuh wajah dengan benar, rukun yang setelahnya adalah membasuh kedua tangan, mulai dari ujung jari-jari sampai siku-siku. Jadi kita ambil air, kemudian kita alirkan sampai ke siku-siku. Kita gosok, disunahkan menggosok juga, dan juga hati-hati jika ada yang di tangan yang bisa merubah air ataupun mencegah masuknya air, seperti biasanya para pelajar, ya ada tip X-nya, atau biasanya orang-orang yang bekerja di sana, ya mesti ada bekas tanah atau semen dan yang lainnya, hendaknya dihilangkan dulu. Dan juga khususnya bagi wanita mengingatkan masalah kulit, ya. Jika kulitnya masih ada kitek yang bisa mencegah masuknya air dalam kuku tersebut, maka hendaknya dihapus dulu, dihilangkan dulu, karena semacam kitek tersebut ya bisa mencegah masuknya air, maka tidak sah wudu kita. Dan juga bagaimana dengan kotoran-kotoran yang ada di kuku, dan juga harus ya dihilangkan kotoran tersebut jika kotoran tersebut bisa mencegah masuknya air. Dan juga jangan lupa untuk menyela-nyelai tangan setelah rata dengan air, dan sunnah melebihkan juga. Kemudian meratakan, sunnah untuk menyela-nyela jari, bukan seperti ini ya, akan tapi dengan dari atas ya, seperti ini. Nyela-nyela air yang menyela-nyela jari yang afdal seperti ini. Setelah itu ya, rukun yang setelahnya adalah mengusap rambut. Kalau rambut mengusap ya cukup hanya beberapa rambut saja. Walaupun satu rambut sudah cukup, dengan syarat satu rambut tersebut masih ada di bagian kepala, maka tidak boleh mengusap sebagian rambut, akan tapi sudah keluar, misal rambutnya panjang, yang dibasuh cuman ujungnya saja, ya sudah keluar daripada batasan kepala, nggak sah. Ya. Yang wajib dibasuh walaupun sedikit yang masih ada di batasan kepala. Dan ini juga ada permasalahan jika seorang wanita tidak mau melepas hijabnya karena mungkin ketika berwudu ada sebagian laki-laki yang bukan mahramnya, ataupun karena hijabnya sulit untuk dipakai lagi jika dicopot, maka diperbolehkan untuk meneteskan air ya, ke atas hijabnya sehingga air tersebut meresap sampai ke kepala dan rambut, maka cukup sudah dikatakan dia membasuh. Akan tapi lebih afdolnya untuk mengusap semua rambut dengan cara bagaimana? Dengan cara membasahi tangannya dan meletakkan ibu jari ke pelipis, kemudian menariknya ke belakang seperti ini. Jika rambutnya panjang, ya tidak disunahkan untuk mengembalikannya, cukup sekali ya, 3 kali seperti ini, dibasahi. Nah, kemudian rukun yang terakhir, sunnah sebelum kita membasuh kaki, rukun yang terakhir sunnah untuk mengusap telinga. Dan mengusap telinga ada 5 cara. Yang pertama, mengusapnya bersamaan dengan ketika kita membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah yang pertama, usapkan lebih ya, kita lebihkan karena hukumnya sunnah sampai ke telinga 3 kali. Dan juga ketika kita mengusap rambut kita dengan cara yang afdal tadi, kita usahakan mengenai telinga kita juga 3 kali. Dan juga cara yang ketiga, membasahi telunjuk kita dan ibu jari kita ya, dan memasukkannya ke dalam lengkukan-lengkukan yang ada di telinga, yang membersihkannya, kemudian ibu jarinya membersihkan bagian belakang telinga ya, seperti ini 3 kali. Kemudian cara yang keempat ya, membasahi kelingking kita dan memasukkannya ke lubang telinga. Cara yang kelima ya, membasahi telapak tangan kita dan mengusapnya seperti ini 3 kali. Kemudian kita masuk ke rukun yang terakhir, yaitu adalah membasuh kaki, mulai dari jari kaki sampai ya ke mata kaki ya, agar yakin untuk melebihkan dari di atas mata kaki ya, hukumnya wajib. Dan juga jika ingin afdal dan sunnahnya untuk melebihkan sampai ke setengah betis ya. Setengah betis ya. Dan juga khususnya memperhatikan untuk kuku yang ada di kaki, kotoran-kotorannya ya, jika bisa mencegah masuknya air wajib dibersihkan, ataupun juga kotoran-kotoran seperti tanah yang ada di pecahan-pecahan kaki ya, itu wajib juga dibersihkan, dihilangkan selama tidak membahayakan ya, selama tidak menyakiti atau tidak membahayakan, maka wajib dibersihkan. Dan juga menyela-nyelai kaki. Kalau tangan tadi seperti ini ya,
Tapi kalau kaki bagaimana? Menyela-nyelai kaki dari bawah. Ya, dari bawah menggunakan kelingking tangan kiri. Misal ini kaki, ya, dimulai dengan kelingking kaki kiri. Seperti ini dari bawah. Kemudian sampai kelingking kaki kanan. Ya, atau mulai dari kelingking kaki kanan sampai ke kelingking kaki kiri. Ya, ini ya, maka dengan ini kita selesai membahas tata cara berwudu ya, dengan singkat dan insya Allah jelas. Tapi masih ada perkara-perkara yang harus diketahui seorang wanita ketika berwudu, dan insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan yang akan datang ya, bersamaan dengan menyebutkan fadilah-fadilah dan manfaat-manfaat doa setelah wudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.